Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Agar tidak terlalu banyak, maka hari ini kita hanya akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Di LKS silahkan kalian buka halaman 11 sampai 14. Dan selamat menyimak video dari Ibu kali ini tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan itu adalah kegiatan atau proses pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen antara satu wilayah dan wilayah lain. Sedangkan perdagangan antar pulau adalah perdagangan di dalam satu negara yang dilakukan dari satu pulau ke pulau lainnya. Misalnya hasil industri yang diproduksi di Pulau Jawa dipasarkan ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya di Indonesia. Selanjutnya ada macam-macam perdagangan. Berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan, perdagangan itu dibagi menjadi 3, yaitu perdagangan besar, perdagangan sedang, perdagangan kecil. Perdagangan besar itu adalah kegiatan perusahaan yang menjual atau membeli barang dari eksportir atau importir. Sedangkan perdagangan sedang adalah kegiatan jual beli barang dari perdagangan besar ke grosir atau distributor. Dan perdagangan kecil adalah kegiatan menjual dan membeli barang langsung ke konsumen. Selanjutnya ada perdagangan berdasarkan tempat tujuan, itu dibagi menjadi 2, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang dilakukan di dalam suatu negara, dan perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain. Kegiatan perdagangan luar negeri menggunakan alat pembayaran yang disebut devisa. Selanjutnya ada tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama itu memperoleh keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Semisal kalian membeli suatu barang untuk diperjualbelikan kembali. Kalian membelinya dengan harga 5.000, tetapi kalian bisa menjualnya kembali dengan harga 10.000. Itu adalah keuntungan. Dan kalian akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000 dari barang tersebut. Yang kedua ada memperluas jangkauan pasar. Semisal di masa COVID-19 ini kalian mempunyai stok masker untuk dijual kembali. Lalu kalian bukan hanya menjualnya di daerah kalian sendiri, tapi di daerah-daerah teman kalian. Itu namanya memperluas jangkauan pasar kalian. Di sampingnya itu ada faktor pendukung perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama itu perbedaan tingkat kejarangan. Kebutuhan manusia dapat dikatakan tidak terbatas dalam jumlah dan jenisnya. Nah, kebiasaan masyarakat itu tidak tetap walaupun nampaknya statis. Selain itu, dalam masyarakat senantiasa terdapat kekurangan yang sifatnya relatif yang menimbulkan ekonomi sebagai ilmu pengetahuan. Jika kalian sebagai pedagang, kalian dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Yang kedua ada perbedaan faktor produksi. Setiap wilayah memiliki sumber daya yang berbeda-beda sebagai faktor produksi. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan barang yang diproduksi suatu wilayah. Contohnya Pulau Jawa sebagai penghasil beras yang banyak akan memasok kebutuhan beras di Kalimantan yang kekurangan beras karena wilayah sebagian besar berupa perkebunan. Yang terakhir ada perbedaan tingkat harga. Wilayah yang memiliki kelebihan produksi, khususnya tanaman pangan, tentu harga produksinya cenderung akan lebih rendah daripada daerah yang kekurangan produksi. Nah, hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Selanjutnya ada manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama itu alternatif pemenuhan kebutuhan terhadap konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas produsen. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja yang luas.
Yang terakhir ada dampak perdagangan terhadap konsumsi masyarakat. Yang pertama itu dampak terhadap produksi. Yang pertama itu ada spesialisasi produksi. Maksudnya adalah setiap daerah harus mempunyai sesuatu yang spesial yang akan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam perdagangan tersebut. Selanjutnya ada kenaikan surplus investasi. Dengan pendapatan real yang lebih tinggi, daerah tersebut akan mampu untuk menyisihkan dana untuk dapat digunakan investasi. Selanjutnya, peningkatan investasi tersebut secara langsung akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara atau daerah yang bersangkutan. Poin ketiga ada Van for Surplus. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa perdagangan luar negeri akan membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi output di dalam negeri. Yang keempat ada kenaikan produktivitas. Kegiatan perdagangan akan merangsang para produsen untuk lebih efisien dalam pasar. Untuk lebih meningkatkan produktivitas, selain itu kegiatan perdagangan dapat menyalurkan teknologi baru dari suatu daerah ke daerah lainnya. Yang terakhir ada dampak terhadap distribusi pendapatan. Nah, kalian itu bisa baca di halaman 14 yang paling atas nomor 2. Sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.